Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan nama saya Tausimin. Saya dari kelas B15 semester 2. Di sini saya akan melakukan atau mengerjakan tugas dan mata kuliah akhlak tasawuf yang mana dipengampui oleh Bapak Dr. Haji Mahmud Nuryadin MAG. Berikut presentasi pelajaran modul ke-8 dengan topik tasawuf Imam Al-Ghazali. Sejarah Imam Al-Ghazali. Sejarah Imam Al-Ghazali adalah salah satu Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh ilmu tasawuf yang sangat terkenal dengan ahli sains sekaligus dengan tokoh sufi terkemuka sehingga digelari sebagai Hujjatul Islam. Beliau merupakan seorang pengembala ilmu terbukti dengan karya-karyanya yang kaya akan berbagai cabang keilmuan. Selain terkenal dengan seorang tokoh sufi, Imam Al-Ghazali terkenal juga sebagai ulama usul fikih. Salah satunya adalah karangan beliau yaitu Al-Mustafa. Kemudian uh, Imam Al-Ghazali ini dilahirkan di kampung Gazlah, desa Guzalah, daerah Tus, salah satu kota di Khorasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau sekitar 1050 Masehi. 3 tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad, Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali yang terkenal dengan adiknya itu Muhammad Al-Ghazali. Beliau juga termasuk adik beliau yang sangat terkenal dengan ahli sufi juga. Kemudian pada tahun 475 Hijriah, ketika Imam Al-Ghazali memasuki usia 25 tahun, mulailah meniti karir sebagai dosen pada Universitas Nizamiyah Naisabur di bawah bimbingan guru besarnya yaitu Imam Al-Hamarain. Dan pada saat Imam Al-Mahrain meninggal dunia, maka kosonglah pimpinan rektor di perguruan tersebut. Untuk mengisi kekosongan tersebut, jadi Perdana Menteri Nizam Al-Muluk menunjuk seorang Imam Al-Ghazali sebagai penggantinya meski usianya saat itu baru 28 tahun. Namun karena telah menunjukkan kecakapan yang luar biasa sehingga Perdana Menteri Nizam Al-Muluk tertarik kepadanya sehingga Imam Al-Ghazali ini ditunjuk sebagai rektor atau pimpinan kampus. Kemudian dalam sisa umurnya Al-Ghazali mendirikan kholaqoh atau sejenis pondok pesantren bagi para sufi dan madrasah bagi para penuntut ilmu. Beliau pun menghabiskan hari-harinya untuk berbuat kebajikan seperti menghantam Al-Quran, bertemu dengan para sufi atau mengajar murid-muridnya. Kurang lebih setelah 5 tahun sepulang Al-Ghazali dari pengembara sufinya, maka pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, ia membuskan nafas terakhir di Tus pada umur yang kalau nggak salah sekitar 52 atau 53 tahun. Beliau menghadap ke hadirat Allah di pangkuan adiknya yaitu yang bernama Ahmad Al-Ghazali. Kemudian konsep-konsep ajaran Al-Ghazali. Yang pertama, tahapan kesadaran tasawuf atau mistik Al-Ghazali. Secara garis besar ada pergumulan batin dapat dirumuskan untuk antara lainnya yaitu satu, munculnya perasaan tarik menarik, yaitu perasaan ya, yang kuat antara keinginan untuk meraih
kesenangan duniawi dan dorongan memenuhi tuntunan ukhrawi sebagai merasa terombang-ambing. Yang kedua yaitu munculnya kesadaran bahwa selama ini dirinya telah terjerat oleh ilmu yang tidak penting dan tidak manfaat. Yang ketiga yaitu timbul pula kesadaran bahwa selama ini tidak ada kemurnian atau niat ikhlas dalam segala amal perbuatan termasuk dalam mengajarkan ilmunya. Yang keempat, datangnya panggilan iman dari lubuk hatinya. Jadi bukan dari orang lain atau dari siapapun, tapi dari lubuk hatinya. Yang kelima yaitu tekanan batin yang makin berat akibat hal-hal atas akhirnya berpengaruh terhadap fisiknya. Yang keenam yaitu ketidakberdayanya dan tidak ada jalan lain kecuali berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Dan doanya dikabulkan sehingga memperoleh keseimbangan kembali. Yang ketujuh yaitu pertolongan Allah. Dia mampu melepaskan ikatan-ikatan duniawi dan mulai kehidupan serta praktek sufi yang ditempuhnya selama 10 tahun. Yang kedelapan yaitu mendapatkan kebenaran yang dicari, maka terbuka kembali pikirannya untuk berkumpul lagi bersama keluarga dan hidup kembali di tengah masyarakat. Kemudian tahap pengalaman atau penemuan tasawuf Imam Al-Ghazali. Ada beberapa perbedaan Imam Al-Ghazali dengan para sufi sebelumnya, yaitu dia telah menjadikan ilmu tasawuf ini untuk mengenal atau makrifat Allah dengan ciri-ciri dan batasan yang jelas. Bahkan teorinya tentang makrifat sebagai pengalaman tasawuf bisa dipandang sebagai teori dan komplementer dan komprehensif dengan pendapat yang bercerai-berai dari para sufi sebelumnya. Elemen tasawuf yang merupakan tahap perjalanan dan perjuangan disebut sebagai ilmu muamalah. Dan yang berkaitan dengan pencerapan spiritual langsung dan pengalaman-pengalaman sufi lainnya dalam pada itu yaitu ilmu mukhasafah. Ilmu mukhasafah sebagai teori pengalaman dan penemuan mustik oleh Imam Al-Ghazali dikatakan sebagai ilmu yang hanya dituntut untuk diketahui saja, bukan untuk diamalkan. Kemudian ini Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa pengetahuan akal dan indera sangat tergantung pada kondisi dan kesadaran seseorang. Sementara kesadaran yang lebih penting dari itu dicapai kaum sufi di mana dalam keadaan tertentu seperti dapat menyaksikan hal-hal yang berbeda dengan apa yang telah dicapai indera dan akal. Jadi sudah sangat jelas bahwa pengetahuan ma'rifah sebagai pengalaman sufistik yang dicapai kaum sufi dalam pemikiran tasawuf Al-Ghazali didapat melalui ilham, yakni suatu nur atau nubuah yang dilimpahkan Tuhan ke dalam kalbu seorang sufi atau al-arif. Atau yang lebih lanjutnya yaitu Imam Al-Ghazali ini menguraikan bahwa pengetahuan ma'rifat akan dapat dicapai dengan hati atau kalbu yang bersih dan dapat menerima nur atau nubuah dari Tuhan untuk mengenal sesuatu yang sebenarnya atau hakikat. Kemudian karya-karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu kelompok filsafat dan ilmu kalam. Jadi mana di dalamnya itu ada Maqasid al-Falasifah. Yang kedua Tahafut al-Falasifah. Yang ketiga al-Istishad fi al-I'tiqad. Yang keempat adalah al-Maqsad al-Annashifa ani asma'illa al-husna. Yang kelima adalah Mi'ar al-ilmi. Kemudian yang kedua adalah kelompok ilmu fikih dan usul fikih. Yang pertama yaitu di dalamnya ada al-basit. Yang kedua al-wasit. Yang tiga al-wajiz. Yang keempat khulasah al-mukhtasar.
Yang kelima adalah Al-Manqul. Kemudian karya selanjutnya adalah kelompok ilmu akhlak dan tasawuf, yang mana dalamnya ini ada Ihya Ulum Al-Din. Yang kedua, Kimya Al-Sa'adah. Yang ketiga, Miskat Al-Anwar. Yang keempat, Talbis Al-Iblis. Yang kelima, Nasihat Al-Muluk. Kemudian yang selanjutnya itu ada karya kelompok ilmu tafsir seperti satu Yakut Al-Ta'wil Al-Tafsir Al-Tanzil. Yang kedua, Jawahir Al-Quran. Demikian presentasi ilmu tasawuf Imam Al-Ghazali. Apabila ada kekurangan atau kesalahan baik dalam penjelasan, saya mohon maaf dan mohon untuk dibenarkan atau dibimbing kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.